Dan, yang mana? Sebab ada pertanyaan? Jawabannya Mbak. Tidak ada yang fahmul makro. Kira-kira ada kalimat yang gharibah nggak buat antum? Ada kalimat gharibah nggak di fahmul makro? Mara Az itu sebab? Azur ada Hah? Zuri. Ya, oh azur. Azur itu artinya kancing ya. Azur itu emang secara bahasa artinya kancing. Tapi kalau di nas ini azuru itu artinya adalah tombol. Tahu tombol telepon yang bulat-bulat itu? Kan dia mirip sama kancing baju ya. Makanya disebut dengan wadok atau azurra itu artinya memencet tombol teleponnya. Jadi ini ceritanya Ahmad pergi ke wartel, pergi ke wartel ya, ke apa namanya warung telekomunikasi, ke tempat telepon, penyewaan telepon. Zaman dahulu ada. Kalau sekarang sudah nggak ada wartel, sudah punya HP semua. Ada lagi? Ustaz, samaah apa Ustaz? Apa? Samaah. Apa-apa? Apa? As-samaah. Oh, as-samaah. Antum tahu telepon rumah nggak? Tahu telepon rumah, telepon Tahu kantoran tahu. kayak gitu? Itu kan ada gagang teleponnya nggak yang untuk dengarkan dan untuk ngomong. Itu bahasa Arabnya samaah. Paham? Paham? Nah, Ustaz. Gagang telepon nih sebab. Kan kalau antum pakai telepon kantor, telepon rumah yang ada kabelnya itu, antum angkat dulu samaahnya, antum angkat dulu gagangnya, baru antum pencet tombolnya. Itu artinya as-samaah. Ada lagi pertanyaan? Bedanya sama hatif apa? Apa? Bedanya sama hatif. Apa samaah sama hatif? Hatif itu telepon nih sebab. Hatif itu teleponnya, kalau samaah itu gagang teleponnya. Antum pernah tahu gini nggak telepon kantoran nggak? Telepon kantoran itu yang ini kotak, di sini ada tombol-tombol, terus di sini ada pakai samaah gitu ya sebab. Pakai samaah gitu. Tahu nggak? Pernah lihat atau nggak? Pernah. Ya ini namanya hatif. Kalau samaah ini namanya samaah. Gagang teleponnya itu yang samaah. Ada lagi? Ada lagi ya sebab? Ada lagi? Ayo sebab ada lagi? Mungkin tidak ada. Nggak ada ya. Insya Allah sudah paham semua ya. Faturah, apa artinya faturah? Apa artinya faturah? Artinya faturah apa? Tagihan Mas. Nota bukan Ustaz? Nota. Faturah itu stroke. Antum kalau ke Indomaret, bayar ke kasir, nanti setelah bayar biasanya antum dikasih faturah, dikasih stroke daftar harga pembelian antum. Apa ya sebab? Apa yang nanya tadi? Ada yang nanya barusan apa? Taib. As-soalul awal ya ikhwah. Mal maudu'ul munasib li hadan nas? Kira-kira tema yang tepat. Al-Hatif. Al-hatif atau muhimmatul hatif? Mana yang lebih tepat? Muhimmatul hatif. Nah, muhimmatul hatif yang lebih tepat. Hmm. Bukan hatif saja, tapi muhimmatul hatif. Fungsi dari hatif.
Nomor 2, madza arada Ahmad fi sabah? Madza arada Ahmad fi sabah? تحدث مع صديقي. Dal. Nah. Terus tahadduts ma sadiqihi dal. Nomor 3, limadza adat ilaihi qit'atun nuqut? Tahu artinya qit'atun nuqut itu uang koin. Jadi zaman anak kecil ya, ikhwah, itu masih ada yang namanya telepon umum yang ditaruh di pinggir-pinggir jalan. Kalau mau nelpon itu biasanya masukin uang koin. Pernah tahu telepon kayak gitu? Atau pernah dengar, Sob? Pernah dengar, pernah tahu di internet mungkin? Kalau di zaman antum nggak ada itu. Itu namanya telepon umum ya. Dulu bentuknya kotak, ditaruh di pinggir-pinggir jalan ya, wah. Biasanya dulu di halte, di apa namanya, di toko, deket-deket toko, itu dikasih telepon umum bentuknya kotak. Kalau kita mau nelpon harus masukkan koin, habis itu pencet tombolnya. Nah, kalau telepon yang sedang kita tuju lagi sibuk ya, lagi tidak bisa menerima panggilan atau sedang di panggilan lain, koinnya itu jatuh lagi ke bawah. Jadi nggak bisa masuk ke teleponnya dia. Baik. Limadza adat ilaihi qit'atun nuqut? Kenapa koinnya balik lagi? Ada yang tahu? Alif. Ya, alif li syughli hatif sadiqi, karena sibuk ya temannya ya. Terus berikutnya ya, ikhwah. Nomor 4, madza fa'ala Ahmad ba'da dzalik? التعليمات. Ya. Ya. Madza fa'ala Ahmad ba'da dzalik? Enggak, ba'da dzalik itu ba'da adat ilaihi qit'atu an-nuqut. Madza fa'ala Ahmad? Gaji khalilan. Intadhara qalilan. Tunggu sebentar, itu masih lagi. Madza qara Ahmad inda dakhala ghurfatal hatif? Nah, di sini ada dua ya. Dulu telepon zaman anak kecil itu ada dua ya, sebab. Telepon umum itu yang ditaruh di pinggir-pinggir jalan, itu biasanya pemerintah yang menaruh ya untuk memudahkan masyarakatnya. Kemudian ada yang namanya wartel, ghurfatul hatif, ada yang namanya wartel, itu punya pribadi, punya swasta. Kalau kita mau nelpon ke situ, pasti nyambung insya Allah. Tidak pakai koin, tapi setiap menit hitungan harganya. Dulu per menitnya ya, sebab. Dulu per menitnya bayarnya kalau nggak salah 1.000 dulu ya. Itu per menit 1.000 zaman dulu ya, mahal. Tinggal dikalikan saja nanti kalau antum nelponnya lama. Terus di sini apa tadi di sini? Ila aina madza qara Ahmad idza badakhala ghurfatal hatif? At-ta'limat. Aina zahaba Ahmad fil masa? Nomor 6 apa? Apa nomor 6 ya? Maktabul hatif. Maktabul hatif. Jawabannya C. Jawabannya C. Nomor 7, liman atau Ahmad rakmal hatif? Ke siapa Ahmad ngasih nomor teleponnya? Al-muwazzaf. Alif al-muwazzaf. Nomor 8, madza talaba ilaihi al-muwazzaf? Madza talaba ilaihi al-muwazzaf? Ya, sebab Al-julus kan. enggak, anukut atau al-julus? Sepertinya nomor 8 anukut ya, sob. Betul nggak? Al-julus ya, al-julus ya. الجلوس. Al-Julus. Ustaz. Iya. Julus jawabannya. Nomor 8 D, di nas ada itu. Nomor 9, madza atahul muwazzaf? Apa yang dikasih muwazzaf setelah apa namanya? Antum nelpon, antum bayar? Faturah. Madza fa'ala Ahmad ba'da an dafa'a an-nuqud? Nomor 10. Syukran. Asyukru lil muwazzaf. D, nomor 10 D. Nomor 11. Limadza yatahaddath Abdul Hatif bi sadiqihi? Kenapa si Ahmad ini ngobrolnya via telepon sama temannya? Kenapa?
Apa sebabnya? Apa alasannya? Dal. Jawabannya apa? لأنهما Li'annahuma mutaba'idani. Dal jawabannya karena keduanya berjauhan, makanya nelpon lewat apa namanya saling ngobrol lewat telepon. Kemudian nomor 12 fasa'ala rajulan masyian. Kalimat masyian menunjukkan makna apa itu? Masyian itu menunjukkan arti apa? Ayo sobat, masyian itu menunjukkan arti apa? Halo rajul. Halu ar-rajul ya, keadaan si laki-laki. Fadallahu ar-rajul alal hal. Domirnya kembali kemana sobat? Fadallahu, hunya kembali kemana? Ahmad. Ah, betul. Kalau ada domir mutasil, ada fiil, madi setelahnya domir mutasil hak. Berarti i'rabnya hak di sini apa? Apa i'rabnya? Kaidah yang kemarin anak kasih. مضاف إليه. Kok mudhof? Fiil. Fiil Lebih. maf'ulun bihi muqaddamun wuju Wujud. wuju wuju wujuban. Ma mufradu kalimatu ta'limat. Gampang nih. تعليما. Ya, ta'limatun jim. Rafa Ahmadu as-sama'ah. Apa itu as-sama'ah ya sebab? Ma yusma' minha, ma yurfa'u bihal hatif, ma yatakallamu minhal mutakallim fil hatif. Apa? ما يسمع. Ma yusma' alat untuk mendengarkan dan satu lagi untuk apa? Untuk ما menyampaikan يتكلم suara antum. Ya, sekaligus dengar dan bicara itu jawabannya dal, alif, jim. Alif dan jim. 16. Li'anna hatifa sadiqihi kana mashgulan. Mal muradu kana mashgulan. Apa yang dimaksud dengan mashgulan? Teleponnya sibuk. Apa maksudnya? كان في اتصال آخر. Berarti sedang ada panggilan lain. Mata yatakallam Ahmad bisadiqihi ya ikhwan? Kapan Ahmad ngobrol dengan kawannya? المساء. Masa. Kebetulan masa. Qoblal masai, betul, alif. Di nas ada semua ini jawabannya ya. Wa a'tahu ar-raqma alladhi yuriduhu. Ma marja'ud dhamir atsani huna itu. Wa a'tahu ar-raqma alladhi yuriduhu. Nah, antum lihat isim mudzakar yang datang setelah yuriduhu yang paling dekat dengan itu apa? Domir awal ya. Wa a'tahu afan, wa a'tahu. Hunya kembali kemana ya nomor 18? Domir yang pertama. Wazaf. Muadzaf. Terus kalau yang nomor 19, fa atahu raqma alladzi yuriduhu, domirhu adalah domir untuk muzakkar dan kata muzakkar yang paling dekat dengan yuriduhu yang mana? Raqam. Ar-raqam, berarti jawabannya nomor 19 apa? Dal. Dal. Aina kana akhuhu ya sebab saudaranya Ahmad itu di mana? Saudaranya Ahmad sedang di mana? Di Ada di nas itu. Di mana? Di Amri, Amerika. di Amerika ya sebab nomor 20B. Tunggu sebentar ya sob. Saja.
Baik. Kemudian kita masuk ke tarokib itu, Bob. Kita masuk ke kaidah nahwu sekarang. Nomor 1, istaqamal mu'minu fi hayatihi. Alamatul ismil ladzi tahtahi khatamah. Apa tanda isinya? Fi hayatihi, i'rabnya apa? Majrur. Hayatun, i'rabnya apa? Mudhafun ilaihi, mudhafun ilaihi. Ismun majrurun wa huwa mudhaf. Berarti jawabannya apa? Ada Ba'da ahulnya. harfil jar al-idhafah atau kullu madzukir, betul itu? Semuanya betul atau gimana? Kalau madzukir. Ya, itu semuanya betul disebut. Karena hayatun itu i'rabnya isim majrur, datang setelah huruf jar. Dan dia sekaligus juga menjadi apa? Mudhaf untuk domir ha. Kemarin sudah kita jelaskan, kalau ada isim mir muttasil, maka domirnya i'rabnya apa? Soal. Majrur. Enggak, bukan majrur. I'rabnya apa? Untuk. Mudhaf. Mudhaf. Majrur itu alamat, tanda harokatnya, tanda bacanya. Kalau i'rab itu mudhaf ke, mubtada ke, fa'il ke, maf'ul ke, itu ya. Nomor 2, nunut taukid takilah kanat au khififah min alamati apa? Nunut taukid itu Fi'il. tandanya apa? Fiil. Fi'il. Nomor 2, alif. Minan ahrufil lati tadkhulu 'alal fi'li faqat, yang mana? Nomor 3. Sin, summa, qad. Atau betul semua? Kullu masuk ya. Ya, nomor 3 ini semuanya betul ya. Sin, sebentar, sebab yang betul jawabannya cuma sin sama qad ya, sebab kalau summa itu boleh 2 kan? Boleh fi'il, boleh isim, betul nggak? Sebab zahaba Muhammadun summa Aliyun. Jadi harusnya jawabannya alif sama jim yang betul ya. Nomor 3 harusnya yang betul alif sama jim ya, sebab. Kenapa alif dan jim saja? Karena summa itu adalah huruf yang boleh digunakan untuk fi'il dan isim. Ya, dan isim sebersamaan. Karena yang ditanya antum huruf yang khusus pada fi'il saja. Nomor 4, al-jumlatul lati fiha al-fi'lul mahmuzul ain. Mahmuzul ain yang mana? Nomor 4. Ainul fi'linya hamzah. Yang mana? Sebab nomor 4 apa? Ba. Ya, nomor 4 ba. Ahruful illah ada duha. Nomor 5. Salasa, lif. 6, awa al-waladu ila firashihi. Awa itu berbaring ya. Fi'il yang ditandai garis bawah termasuk apa? Jenisnya. Ada berapa harful illah di kalimat awa? 2. Nah, bersambung atau terpisah? Bersambung. Berarti apa jawabannya? Al-fi'il apa? Al-lafif. Al-lafif makrun ya, tapi di situ nggak disebutkan secara detail. Jadi jim jawabannya nomor 6. Al-fi'lu al-mujarrad yang qasimu ila fi'il mujarrad dibagi menjadi berapa? Ismail. Kemarin sudah bilang. Apa saja? Sulasi rubai. Nah, sulasi dan rubai, betul. Yusagul mujarrad as-sulasi ala berapa wazannya itu? Fi'il sulasi itu nomor 8. Sittata auzan. Ya, apa saja? Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ulu, fa'ila yaf'ul.
Min amsilat mujarrad ar-rubai yang mana? Wazan rubai itu polanya cuma satu. Fa'alalah. Lala. Kira-kira yang sesuai Pak Lala yang mana? كل ما ذكر Masuk kayaknya. Ya, kullu ma zukir ya, Sob, ya. Wazan if'ala. Ini wazan fi'il apa? Sulasi al-wazid. Hmm. Mazid. Rubai. Sulasi. ثلاثي Sulasi. Ya, sulasil mazid become harf. Ayo, berapa huruf tambahannya? Salasa. Salasa, ya betul. Contohnya kayak ismara. Jadi if'ala memiliki makna apa, Sob? Kemarin sudah kita jelaskan. Apa makna masyhur dari if'ala? Apa? Ihmar. Ihmar. Wow. Dia memiliki makna al-mubalaghah. 11. Istaqamal mu'min fi hayatihi. Apa fi'il mujarad sulasi dari istaqamah? Antum bentuk dulu istaqamah itu wazannya apa? Istaf'ala. Nah, kalau sudah ketemu istaf'ala, berarti yang huruf asli itu fa, ain, lam. Maka huruf alifnya tidak, sinnya tidak, taknya tidak. Berarti yang mana? Apa berarti gini ya? Huruf aslinya istaqamah. Koma. Koma. Betul, nomor 11 jim. nomor 10 tadi apa? Gimana? Nomor 10 tadi jawabannya. Nomor 10 jawabannya jim. Jim. Fi'il sulasi dengan tambahan 3 huruf, yaitu huruf alif di awal dan di tengah, serta huruf lam. Kan huruf lamnya itu ada tasydid ya. Harusnya itu lamnya 2, cuma nggak boleh. Nomor 12 ya sahabat. Farral a'da'u khaifin. Kata kerja farra itu masuk ke bab apa? Sani. Farra itu wazannya Fa'ala yafiru. farra, mudhari'nya apa? Yafiru. Farra yafirru. Berarti yaf'ilu. Nah, kira-kira fa'ala yaf'ilu atau fa'ila yaf'ilu? Fa'ala yafiru. Fa'ala yaf'ilu. Kalau fa'ala yaf'ilu itu wazannya keberapa? Sani. Yang kedua, betul. Yang kedua. Nah, soalnya tuh kayak gini ya, sebab soalnya kayak gini ya. Nanti Livia tuh soalnya kayak gini. Kalau antum ngapalinnya nggak urut, antum nggak akan bisa jawabnya. Antum nggak akan bisa jawab itu wazan yang nomor berapa, antum nggak bakal bisa jawab. Paham ya, sebab? Paham. Yusagu al-fi'lur rubai al-mujarrad ala berapa? Sigohnya fi'il rubai mujarrad itu. Ada berapa wazan? Ada berapa sigoh? واحدة. Fi'la ya, berarti babun wahidun saja. 13 jawabannya alif. 14. I'tada Ahmad alal qiyam bil lail. Apa fi'il mujarradnya dari i'tada? Nah, i'tada itu i'tada, huruf asli dari alifnya itu apa? Tada. Ah, i'tada ya'tadu. Nah, kalau di mudhari enggak dapat Ustaz. Maka lihat bentuk masdar. Apa bentuk masdarnya ifta'ala? I'tayada. Iftataha. Wazannya apa? Iftita sama kayak i'tayada berarti i'tiyadun. Berarti i'tada di sini aslinya adalah i'tayada. Nah, i'tayada itu wazannya apa? Istaf'ala atau ifta'ala? Sebab i'tayada wazannya apa? Sebab ifta'ala. Karena
I'tayada ini huruf tambahannya tuh alif sama ta ya, sobat. Ya kan huruf tambahan itu kan kalau enggak alif, ta, sin, kalau enggak dengan tada'iful harf. Nah, karena di sini adanya cuma alif sama ta berarti ifta'ala. Nah, yang asli itu fa, ain, lam berarti alif, ain, ya, da. Berarti a, ya, da. Huruf aslinya apa ya, sebab? Huruf aslinya apa? Sebab? Ayada. A, ya, da. Tapi karena ya-nya ini tadi aslinya adalah alif, maka ya-nya diganti alif. Jadinya gimana? Ada. Nah, jadi huruf asli dari i'tada apa? Apa huruf aslinya Ada. jadinya? Ada, betul. Paham tuh, Islam? Nah, Nah, fungsi dari mengembalikan huruf asli pada alif itu fungsinya biar antum tahu harokat asli dari alif itu apa ya, sobat. Paham ya? Kemudian nomor 15, istaufa at-talib. Syurutul qabul fil jami'. Istaufa itu wazannya apa? Itu hurufnya sudah ketahuan itu, sobat. Istaufa itu istaf'ala. istaf'ala sudah ketahuan itu alif, sin sama ta itu huruf tambahan. Berarti istaf'ala. Jim ya. Nomor 16, istalqa. Istalqa itu wazannya apa istalqa? Sudah ketahuan itu, sebab istalqa itu Istafala. huruf tambahannya apa? Alif, sin, dan ta. Berarti apa wazannya? Alko. Istafala. Istaf'ala. Istalqa. Ya, yang sahih apa huruf apa? Fa, ain, lam. Berarti yang mana? Laqiya. Lam, qaf, Laqo. lam, qaf, a, alif. Yaitu huruf alifnya. Nah, sekarang lebih tepat laqa atau laqiya? Ada gak fi'il sulasi itu laqa? Laqa yalqi itu ada gak? Ada. Apa artinya? Nggak ada, sebab laqa yalqi itu nggak ada. Nggak Kalau ada. alqa yulqi ada, kalau alqa yulqi. Kalau laqa yalqi ada. Yang betul laqiya yalqa ya, sebab. Laqa itu ustazi fi al-mazra'ah atau fil ma'ad. Saya bertemu ustaz saya di mana. Terus nomor 17, yarwa Khalidun An syariba. ba'da an syariba. Yarwa itu apa? Rawa yarwa itu bukan meriwayatkan ya. Rawa yarwa artinya apa? Penuh artinya, penuh, kembung. Berarti rawa yarwa berarti ala wasni fa'ala. Fa'ala apa ya? Yaf'alu. Ya fa'alu berarti wazan yang keberapa itu fa'ala ya fa'alu? Qal. Salis. Ya itu salis ya. Sebentar sob. Ini bukan rawayarwa ya, rawiyayarwa ya sob. Rawiyayarwa kalau nggak salah. Rawiyayarwa ala wazni fa'ila yaf'alu. Betul nggak? Rawiya atau rawayarwa ya sob? Apa yang Oh betul? iya ya. Rawiyayarwa betul. Berarti wazannya fa'ila yaf'alu. Berarti nomor keberapa? Robi. Yang keempat, betul. Yang keempat. Bukan rawayarwa, tapi rawiyayarwa. Nomor 18. Fi'il sulasi al-mazid bi harfain. Ada berapa bab ya, fi'il sulasi dengan tambahan 2 huruf itu wazannya ada berapa? Ada berapa? Ada 4 atau 5? Khamsah. Ada khamsah 5, betul. Terus nomor 19 ya, Itama'anna fil ummu ba'da an alimat hala waladiha. Al-fi'lu itma'anna termasuk fi'il apa?
Al-Rubai Al-Mazid. Ar-ruba al-mazid biharfain. Wasnul fi'li itma'anna apa? Apa wazannya? افتعل. Ifta'alla atau if'alalla? Ya, لا لا If'alallah. If If'alallah. If'alalla. Nomor jim tuh. Terus nomor 1 mayatamayazu. Taruh ya, hapus. Nomor 1 apa itu? Mayatamayazu. Bihi asyiru binan nasr apa? Apa yang membedakan nasr sama syair itu? Al-Wazan. Al-wazn. Terus nomor 2 minal funun al-adabiyah allati lam takun mawjudah fil asr jahiliyah. Seni sastra yang nggak ada di masa jahiliyah ini apa? توصية. Atau kitab sih. Tausiyah bukan, tausiyah itu wasiah ya, Sobat. Oh ya. Ayo, masa lupa. Kitab. Alkitabah, kenapa kitabah nggak populer? Nggak ada, karena kebanyakannya ummi ya, nggak bisa baca tulis. Nomor 3, qaulun balighun yartabitu bikisah au hadithah. Ini definisi apa? Perkataan yang ringkas, yang lugas, yang berhubungan dengan atau memiliki hikayat asal. Maka jawabannya apa? Masalah. Ya ini masal ya. Ini belum antum pelajari, insya Allah nanti ya. Contohnya hikam. Ini juga antum belum belajar ya sobat. Contoh dari hikam itu yang jim. Masari'ur rijal tahta buruk pertama. Yang jim nomor. Ma yaqulur rajul liman talabal khair alladhi nalahu bada'an fawatahu. Ini antum juga belum belajar. Nomor 5 ba. Jadi maksudnya seseorang itu menyesali perbuatannya, kemudian ingin mendapatkan apa yang ia sesali. Antum dikasih sehat, tapi pas dikasih sehat tidak mau ibadah. Napasnya sakit, baru minta dikasih sehat. Maka ini sama dengan peribahasa as-sayfa dayatil laban. Ya, pada musim panas ini engkau sia-siakan susu. Atau lebih tepatnya di peribahasa kita namanya apa yang mau dilakukan kalau nasi sudah jadi bubur. Mirip sama itu. Nomor 6, ma yalzamu min an yakuna masyhuran bainan. Nomor 6, Mbak. Ya sebab yang belum dibahas, insya Allah nanti Anda bahas di kelas ya. Yang harus menjadi masyhur di kalangan orang-orang itu amsal, peribahasa. Kalau hikam tidak perlu masyhur ya, yang wajib masyhur itu amsal. Min aghradi syi'ri zikru sifat as-sayyi'ah lil husnina. Syair tentang mencela itu namanya syair apa? Menyebutkan kejelekan musuh, mencela musuh. Itu namanya syair apa? Al-Hijab. Al-hijab, betul. Afdalu syi'ril jahiliyah apa? Mu'allaqat, mudahabat, as-sab'ati wal. Maka jawabannya apa? Semuanya betul gitu. Ya, jadi syair terbaik masa jahiliyah itu ya mu'allaqat, mudahabat atau as-sab'ati wal. Al-jahiliyah, jami' madzukir. Semuanya sama, cuma beda istilah saja. Nomor 9, ada dua ashabil mu'allaqat. Menurut pendapat yang rajih itu ada berapa? Ada 7. Ashabul mu'allaqat ini ya sebab adalah penyair di masa jahiliyah yang karya sastranya itu mendapatkan predikat sangat-sangat memuaskan, excellent. Ya, dan nggak semua syair karya orang itu dapat predikat mu'allaqat ya. Yang mendapatkan predikat itu dari syair yang dibuat ya cuma 7 orang saja. Nanti kita akan bahas. Man laisa min ashabil mu'allaqat inda arja. Berikut ini yang bukan termasuk pemilik syair mu'allaqat siapa? Jawabannya Jim nomor 10. Nomor 10 Jim. Nabi wa Azubiyani. Dia diperselisihkan apakah termasuk sahib mu'allaqat atau enggak. Maka jawabannya rajih enggak termasuk. Qala al-Farastaq. Ta'ala fa'ina hatani la takunu nakum muslima. Ini aibnya Iswa. Aibnya apa ini nomor 11? Jenis aibnya apa nomor 11? Taqidul lafaz. Kata al-ilmu alladhi yata'anni bitajmilil kalam wa tahsinihi. Dengan ilmu apa nomor 12? Ilmu bayan.
Ya, tajmilul kalam. Ilmu badi. Ilmul badi. Badi itu artinya jamil, tajmil. Terus sebab nomor 13 al-mutabaqatu aw tibaq bitahdid mabhatun min mabahith apa? Tibaq itu ilmu apa? Badi. Ya, ilmu badi. Ya. Ilmu badi. 13 al-mutabaqah itu ilmu badi. Malaysa mabhatan min mabahith ilmu bayan apa? Nomor 14 yang tidak termasuk ilmu bayan nomor 14 ini. Kalau Jin. masuki. Ya, belum mazukir. Nomor 15 malaysa khabaran min al-juma' ataliyah. Kalimat mana yang bukan uslub khabar di sini? Jawabannya B. Kalau ada lafaz di tengah-tengahnya ada laita, ada fi'il amr, ada fi'il dan nida, ada istifham, ya, ada nida, ada istifham, kemudian ada kata laita, maka itu disebut dengan uslub insya. Anda ulangi lagi, kalau antum dapati di sebuah ucapan, perkataan, tulisan, ada fi'il amr, fi'il nahi, munada, atau istifham, atau kata laita atau tamani, maka itu adalah uslub insya. Karena yang ditanya khobar, ya berarti yang bukan khobar di sini yang mana? Jawabannya huruf B, ba. 16. Al-khabarul ladzi yulqa liman lam ya'lam dzalikal khabar. Berita yang disampaikan kepada mereka yang enggak tahu berita. Itu disebut dengan apa? Al-ib, al-ib, al-ibtidah, al-ibtidah. Antum belum belajar ini sebab, tapi enggak apa-apa. Jadi tadi itu yang khalif ini, yang antum meyakinkan berita kepadanya nggak butuh penegasan. Antara jihun itu tidak. Kalau ada satu kata penegasan, wallahi antana jihun itu namanya tolabi. Kalau ada lebih dari satu kata penegasan, wallahi innaka lanajihun, maka disebut dengan khabar ingkari. Al-khabarul ladzi yu'akkid bi aktsar min akadah. Apa itu? Berita yang ditegaskan dengan lebih dari satu kata penegasan. Itu disebut dengan khabar apa? Nomor 11 tadi kita sudah sebutkan. Khabar apa namanya? Ingkari. Betul. 18 sebab qala al-muallimu laqad asabta al-gharad ar-ra'is min dzalikal khabar. Kamu benar. Misalkan Zaidan ngerjakan soal balaghahnya benar semua, dapat 100. Terus Anas sebagai guru mengatakan ke Zaidan, ya Zaidan asabata. Ya Zaidan, kamu benar semua. Zaidan sudah tahu nilainya, sudah tahu jawabannya betul semua. Terus faidahnya Ana ngasih tahu Zaidan berita laqad asabta itu apa buat Zaidan? Faidahnya basa-basi atau faidahnya untuk menerima berita baru? Apa menurut antum? Basa-basi. Basa-basi. Jadi gak ada informasi baru yang diterima Zaidan. Nah, basa-basi itu maksudnya adalah faidatul khabar. Kalau untuk menyampaikan berita baru, ya informasi baru, ya itu namanya lazim al-faidah. Tapi kalau cuma untuk basa-basi namanya faidatul al-khabarul ladzi laisa gharduhu al-balaghi wal fakhar. Berikut ini adalah informasi yang di dalamnya tidak memiliki tujuan al-fakhru, berbangga-bangga. Yang mana? Nomor 19 yang di dalamnya berisikan makna al-fakhru, berbangga diri. Yang mana itu, Pak? Ismi musajjalun fi awal qamatil majhul. Laqad raja'tu durus faqad dhahaba minni al-quwwah. Kira-kira uslub yang tidak memiliki makna yang memiliki makna berbangga diri yang mana? Nomor 19. Alif. Alif ya. Nama saya ada di urutan pertama. Malaysa min adawati taukid yang mana itu? Berikut ini yang bukan termasuk unsur taukid apa? Jawabannya la syai'a mimma dzukir.
Lam syarti, amma syartiyah, lam alif wa tidak, lam al muzahlaqah. Semuanya adalah unsur-unsur penegasan dalam sebuah kata. Nanti kita akan jelaskan di bab ma'ani insyaallah. Terus syariah ya sebab. Itu surah fiha sajadah. Jadi surah Al-Quran yang di dalamnya terdapat sajadah itu surah apa? Ciri-ciri surah apa? Makkiyah Ustaz. Ya, Makkiyah ya. Makkiyah itu adalah ayat yang diturunkan sebelum Rasul hijrah. Sedangkan Madaniyah itu adalah ayat atau surah yang diturunkan Allah setelah Rasul hijrah ke kota Madinah. Itu definisi rajihnya ya dari Makkiyah. Apa nih sahabat musyrik kalian? Waktu Jumatnya maju. Ya. Terus nomor 2, Lutun alaihi salam arsalahullahu ilaman. Ila Sodom. Ya, Sodom. Hikmatun min khalqil kawakib an-najm apa? Illa apa? Ada kata illa. Hikmah diciptakannya bintang-bintang kecuali apa? Yang jim Ustaz, yang jim. Ya, difa anil ain untuk mencegah penyakit ain bukan. Min syuruti syafa'ah. Syafa'ah itu tidak akan bisa sampai kepada orangnya tanpa memenuhi 2 syarat. Apa saja syaratnya syafaat? Izin dari Allah bagi pemberi dan penerima syafaat dan ridhonya Allah kepada pemberi dan penerima syafaat. Jadi Allah harus mengizinkan dan Allah harus ridho. Allah harus ridho. Terus berikutnya sebab nomor 5, sitru al-aurah atau satrul aurati. Itu termasuk syarat sahnya atau rukunnya sholat itu. Syarat Ustaz. Ya, itu syaratnya sholat. Bedanya syarat dengan rukun. Kalau rukun itu adalah kewajiban di zat ibadahnya. Misalkan takbiratul ihram itu rukun. Kenapa? Karena dia bagian dari sholatnya. Al-Fatihah itu rukun. Karena dia bagian dari prosesi pelaksanaan. Jadi wajib. Nutup aurat itu bukan bagian dari gerakan sholat. Maka masuknya ke syarat. Syurut. Ya, maksudnya ke syarat bukan rukun. Ngadep kiblat itu syarat bukan rukun. Kenapa? Karena ngadep kiblat bukan bagian dari gerakan sholat. Berikutnya semua. Nomor 6, zakatun naqdain maksudnya apa? Zakat naqd itu apa maksudnya? Naqd itu apa ya? Fiddah wa Naqd itu dhahab. artinya tambang. Tambang. Apa zakat tambang yang identik itu apa? Emas. Zahabul fiddah. Fiddah wa dhahab. Ya, betul, emas sama perak. Itu maksudnya. Zakatu al-fiddah wa zahab itu maksudnya naqdun. Makanya disebut nukut ya sebab. Paham? Makanya disebut dengan nukut. Nomor 7, as-sa'yu baina Safa wal Marwah hukumnya apa? Baik Wajib. itu haji dan umrah. Sa'i dan sa'yun itu bagian dari gerakan atau profesinya umrah bukan? Rukun. Rukun. Berarti rukun ya. Berarti itu rukun. Nomor 18, makun yatu an-Nu'man bin Thabit. Nah, gampang nih. Siapa itu al-Imam an-Nu'man bin Thabit? Abu Hanifah. Abu Hanifah ya. Nama aslinya adalah Nu'man bin Thabit. Berikutnya, murtakabu al-kaba'ir kufrun mukhallidun finnar. Pelaku dosa besar itu kufur kekal di neraka. Ini akidahnya siapa? Ini akidahnya siapa itu? Pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Pelakunya siapa ini? Akidahnya siapa? Khawarij. Khawarij itu sama kayak Mu'tazilah. Mu'tazilah sama Khawarij itu sama-sama berkeyakinan pelaku dosa besar itu kafir. Itu sama persamaannya.
Cuma bedanya di akhirat nanti, hukuman di akhirat. Kalau Khawarij itu kekal di neraka. Kalau Mu'tazilah itu manzilah bainal manzilatain, di antara dua manzilah, antara surga dan neraka. Nggak tahu di mana. Cuma orang Mu'tazilah saja yang ngerti. Jadi Khawarij lebih baik daripada Mu'tazilah dari segi konsistenisasi. Lebih baik dari segi konsisten. Terus nomor 10, ar-ruqyah al-masyru'ah. Berikut ini ruqyah yang disyariatkan kecuali yang mana? Yang di dalamnya berisikan apa? Asyirk. Asyirku, betul. Tiwalah itu pelet. Tiwalah itu pelet dilarang tanpa khilaf. Karena pelet itu bagian dari apa? Sihir. Hukmu atakhattum bi khatim fiddah. Apa hukum pakai cincin dengan cincin perak bagi laki-laki? Haram. Kok haram? Jaiz. Bahkan Rasul itu punya cincin di sebab Khalifatul Mukminin itu punya cincin digunakan untuk tempel, tapi cincin yang dipakai adalah cincin perak. Yang diharamkan itu cincin emas. Kalau antum nikah mau tetap ada cincin, istri antum saja yang cincin emas, antum cincin perak. Jadi pakai cincin itu hukumnya jaiz kalau warnanya perak ya, kalau emas yang haram. Bahkan Rasul pun juga pakai cincin gitu. Sahabat Nabi juga pakai cincin. Kemudian nomor 13, akhdhu malil ghair al-muhtaramu khafiyatan min sirrihi. Mengambil harta orang lain yang tersimpan ya, tersembunyi ya, di dalam lemari. Ini definisi dari apa? Nyuri uang. Sakokoh. Ini sarikoh, bukan sarokoh itu. Sarikoh. Sarikoh. Nomor 14, laisa min asbabil irti al-muttafaq alaiha yang mana? Bukan bagian dari sebab-sebab menerima warisan. Nikah. Antum nikah dapat warisan dari istri antum dapat warisan dari antum. Kalau al-wala, wala itu artinya adalah memerdekakan. Ya, orang yang antum merdekakan dari budak ya dapat warisan di situ. Kalau as-shadaqah, pertemanan, dapat warisan enggak? Nah, teman antum mewarisi antum warisan nggak pas dia meninggal? Jawabannya tidak. Kalau anasab masih, sebab anak antum mewariskan harta dari antum. Yang enggak itu as-shadaqah, pertemanan. Nomor 5, min syuruti qabulil ibadah. Syarat diterimanya ibadah itu ada 2. Yang pertama ikhlas. Yang kedua apa? Al-mutaba'ah atau al-ittiba. Jadi nggak sah ya kalau cuma satu yang dipenuhi. Antum ikhlas ibadah, tapi ibadah yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ajaran Rasul. Atau sesuai dengan ajaran Rasul, tapi nggak ikhlas karena Allah. Dia sholat karena riya misalkan, ya nggak diterima. Jadi keduanya harus terpenuhi. Nomor 16, Zabur itu kitab yang diturunkan ke Nabi siapa? Zabur? Dawud. Ma dakwatu jamil anbiya, apa dakwahnya seluruh nabi? Tauhid. Tauhid. Hukmu ta'amul bil awraq anaqiyah, apa hukum muamalah dengan uang kertas? Mubah. Ya kan antum sekarang pakai uang kertas belanjanya. Ar-riba nau'an. Riba itu ada 2. Jawabannya apa? Alif. Ya, harusnya kalau riba itu ada 2, harusnya ribat duyun sama ribal buyuk yang betul jawabannya. Nah, ribal buyuk dibagi 2 lagi, yaitu riba fadl sama riba anaqi. Kalau riba secara umum ya ada 2, riba pada akad utang piutang dan riba dalam akad jual beli. Nah, kalau riba dalam akad jual beli dibagi 2 lagi, al-fadl sama anaqi. Terus nomor 20, hukmul istighal bi ilmi tajwid. Apa hukum mendalami ilmu tajwid itu? Hukumnya apa? Fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Sebuah keilmuan yang hukumnya fardu ain untuk dipelajari itu cuma 3. Tauhid, fikih ibadah, sama fikih muamalah. Kan ya?
Tauhid, fikih ibadah, fikih muamalah. Itu yang wajib dipelajari setiap individu. Baik, sebab sudah jam 11 lebih, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini ya. Di murojaah lagi sampai berjumpa di pekan depan. Hadza ma uridu qawlahu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Waalaikumsalam katsiran, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ustaz. Syukran jazakallah. Ya Ustaz. Jazakallah khairan.